Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Tubatia. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial cara mengkonfigurasi Micmon di Mikrotik. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama itu ada Mikrotik yang sudah dinyalakan dengan adapternya. Saya punya dua kabelan, kabel satu lagi. Nah, dua kabelan. Nah, jadi di sini kabelan yang di internet itu kita apa? Nah, ini kita colokkan ke ether 1 yang di internet, lalu yang dari laptop kita colokkan di ether 2. Nah, jika lampunya sudah menyala, berarti kita siap untuk mengkonfigurasi di laptop. Sabar. Lagi. Sekarang kita login ke Winbox-nya dulu. Setelah itu kalian login di IP address yang 00, lalu connect. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi fase 1 dulu. Yang pertama kita ke interface. Di interface ini di ether satunya kita komen internet. Lalu di ether 2-nya kita komen LAN. Lalu di ether 3-nya kita komen AP. Lalu setelah itu kita ke sistem. Habis ke sistem kita ke users. Di users ini sama kayak kemarin kita buat password dulu 1. Lalu ini 1 juga. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita ke sistem lagi, kita buat identity ya guys. Mikrotiknya kita buat identity yaitu Laila 11 TKJ 4. Lalu apply dan oke. Lalu selanjutnya kita ke menu IP. Di IP kita ke DHCP client. Di DHCP client kita pencet add ini. Di DHCP ini kita masukkan ether 1, lalu apply and oke. Bound ya guys, harus bound. Lalu kita ke IP lagi, kita ke menu DNS. Di DNS ini di bagian server kita ketik 8.8.8, lalu kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita ke address. Di address kita klik add ini, kita klikkan IP 192.168.16.1/24. Lalu kita masukkan di ether 2. Lalu kita apply dan oke. Lalu kita add lagi IP 192.168.17.1/24. Kita masukkan di ether 3. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita pergi ke DHCP ke IP lagi, lalu ke DHCP server. Di DHCP server kita setup ether 2, kita setupkan sampai successfully. Lalu kita setup lagi ether 3. Next terus sampai successfully. Setelah successfully kita ke IP lagi ke firewall. Di firewall kita NAT, lalu klik add ini. Di bagian actionnya kita pilih masquerade. Di bagian generalnya ini dibiarkan saja. Lalu di sini kita klikkan ether 1. Lalu apply dan oke. Lalu setelah itu kita ke hotspot. Kita konfigurasi hotspot ke IP, lalu ke hotspot. Di hotspot ini di bagian server kita hotspot setup. Hotspot setup ini kita masukkan ether 3, kita setupkan dia. Next, pelan-pelan ya guys. Nah, di bagian sini kita ketikkan nama kita .net. Lalu di sini masukkan password 1. Next lagi, successfully. Lalu kita ke bagian server profiles. Di ini di nama kita klik 2 kali.
Di use radius kita centang, lalu kita apply dan oke. Lalu setelah itu kita ke menu radius. Di radius ini di bagian incoming kita klik, di accept ini dicentang, lalu kita apply and oke. Lalu masih di radius kita add. Di sini hotspotnya dicentang, lalu login juga dicentang. Di bagian address ini kita ambil IP di DHCP client. Di sini kita copy, lalu kita paste di sini. Di secretnya kita kliknya 1 sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke menu IP. Di IP ini kita klik yang cloud. Di bagian sini update time-nya kita uncentang, lalu kita apply dan oke. Lalu kita pergi ke sistem, di clock time zone auto detect ini kita uncentang lagi, lalu apply dan oke. Lalu kita ke sistem lagi, di bagian SNTP client diklik, ini di enable, lalu di server DNS names-nya ini kita buat Asia ntp .org. Lalu kita apply dan oke. Setelah itu kita ke Chrome. Di sini kita klikkan Bigmon ya guys. Oke. Lalu di sini kita klik yang paling atas. Di bagian sini kita klik yang Bigmon V3 versi 3. Lalu kita scroll. Nah, bagian sini kita klik lagi. Nah, nanti kalian download yang Bigmon V3 plus web server ini. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita buka saja di download. Ini ya guys, kita sudah mendownloadnya. Kita buka filenya saja. Nih, setelah ini nanti kalian bisa klik kanan lalu diekstrak. Tapi saya sudah mengekstraknya, jadi kita langsung saja masuk. Di ekstraknya ini kita klik 2 kali, lalu masuk ke Bigmon server, klik 2 kali lagi. Nah, pilih yang paling bawah Bigmon server, klik 2 kali lagi. Nah, di bagian sini jika kalian belum online, server portnya ini bisa ditambahkan di change port, stop, lalu di open Bigmon. Jadi karena saya di sini sudah online, jadi kita langsung open Bigmon ya guys. Nah, sampailah dia kayak gini, kita masuk sebagai username-nya itu Bigmon, password-nya itu 1, 2, 3, 4. Lalu kita login. Nah, di sini sebentar guys. Nah, di sini setelah itu kita klik yang add router ini. Di bagian sini session name-nya kita ketikkan nama kita laila.net. Di IP mikrotik ini kita ambil IP di DHCP client atau di Ether 1. Kalian tinggal copy. Lalu kembali lagi ke yang tadi. Di sini kita paste di sini. Lalu username-nya kita buat admin. Ini tuh username di Mikrotik dan passwordnya juga yang login Mikrotik, jadi 1. Nah, hotspot name-nya di sini kita ambil di bagian hotspot di menu IP, terus hotspot. Nah, di bagian server profiles ini yang di nama kalian diketik 2 kali, lalu di generalnya ini di copy. Lalu kita masukkan di sini.
Lalu di bagian DNS name-nya ini kita ketik yang di sini tadi, yang di sini. Di DNS name-nya ini kita copy lagi, baru kita masukkan di sini. Nah, di sini tidak usah diapa-apakan. Setelah sudah seperti ini kita save, lalu connect. Nah, sudah seperti ini tampilannya jika kalian sudah berhasil mengconnect. Setelah itu, kalian ke menu hotspot yang di sini, yang klik yang bagian tanda panah ke bawah, lalu pilih ke users ini, lalu klik tanda bawahnya itu, baru ke generate. Nah, di generate ini, di sini di QTY-nya ini kalian buat 10, lalu di users kita ubah username dan password itu sama. Di sini kita buat 3. Lalu setelah sudah seperti ini, kalian pencet yang generate ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke vouchers. Nah, di sini kalian pencet yang all. Lalu kita open. Nah, dia sudah seperti ini ya guys ya. Lalu kita klik yang script ini. Nah, di sini sudah muncul ya guys. Jadi, yang bagian ini adalah username-nya dan bagian ini adalah password-nya. Jadi, username dan password itu sama. Jadi, sekarang adalah uji coba. Uji cobanya itu port 2 di mikrotik dipindahkan ke port 3 di mikrotik. Kita akan memindahkan port 2 ke port 3. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini. Kita login pakai yang nama tadi. Kita akan login di yang XP2 ini ya guys ya. Kita login XP2. Di paspornya kita juga buat XP2. Kita tengok lagi. Sama ya guys, lalu kita connect. Nah, jadi jika sudah seperti ini tandanya konfigurasi Micmon kalian sudah berhasil. Jadi video saya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.